ada pendapat ulama terkait masalah hadis-hadis yang lemah masih boleh digunakan hanya untuk fadilah. Fadilah itu mencari kesempurnaan dalam beribadah, semangat beribadah. Ya. Selama hadis itu tidak berbicara masalah akidah, selama hadis itu tidak berbicara masalah hukum halal haram, selama hadis itu tidak bertentangan dengan hadis marfu, hadis sahih, boleh menggunakan hadis lemah untuk semangat beramal. Nah, ya. Nah, tapi jangan dikatakan itu hadis sahih, harus dibilang ini hadisnya lemah. Nah, jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang masuk neraka itu kan kata Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah umatku yang miskin. Yang miskin bagaimana ya Rasulullah? Apakah tidak punya harta? Kata Nabi, orang yang miskin ilmunya. Nah, yang miskin ilmu tuh banyak masuk neraka. Artinya dia nggak mau belajar, ya. Jadi bahkan menyesatkan orang dengan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada wa awjaba 'alaina shalah was-siyama fi syahri ramadhan wasilatan litaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil 'amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuhdina ila sabilis sa'adatil quswa. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلهي أنك علمتنا ما لم نعلم قبله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Datuk Penghulu yang kami hormati, Bapak Tuk Imam, orang-orang tua kami yang hadir, orang tua kita, Pak Awaludin, seluruh jamaah yang hadir dalam majelis ini, pengurus masjid, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, barokah kepada kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, ya. Memang yang harus kita minta itu senantiasa keberkahan, rahmat. Maka sebetulnya kalau ada orang yang bilang sholatlah supaya masuk surga, ya kan? Sholatlah supaya tidak masuk neraka. Sholatlah, puasalah supaya masuk surga. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu menyangkut dengan sholat, puasa, arahnya bukan surga sebetulnya. Tapi arahnya kalau puasa la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Orang takwa itu dapat rahmat, ya. Jadi kan surga itu diperuntukkan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat. Sebetulnya bukan karena sholat, tapi karena rahmat. Artinya ada orang yang sholat, terkadang sholatnya pun tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, sholat ada ria, sholat yang tidak ikhlas. Tapi jangan yang terjadi hari ini yang sedang viral juga di media sosial. Ada yang bilang kita nggak perlu sholat kalau nggak ikhlas, nggak perlu sholat kalau sholatnya dikendalikan setan. Nah, itu salah. Tetaplah sholat walaupun dikendalikan setan. Tetaplah sholat walaupun tidak ikhlas. Dan terus minta kepada Allah supaya pada akhirnya nanti
Allah bimbing kita, Allah tuntun kita supaya kita jadi orang yang ikhlas dan khusyuk dalam beribadah. Jangan berhenti, tetaplah istiqamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi harapan kita semoga Allah berikan kita berkah umur sehingga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Untuk apa dikasih kesempatan hidup di Ramadan? Tapi kalau nggak berkah, kalau sia-sia. Kalau kita berdoa itu sebetulnya Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah berkahilah umur kami. Yang kita minta berkah umur. Jangan minta panjang umur. Ya. Karena itu permintaan iblis. Iblis itu kan minta sama Allah panjang umur. Maka Allah kasih. Ya. Ya Allah berikan aku panjang umur. Dikasih Allah. Sampai hari kiamat umurnya. Ya. Nanti kiamat baru dicabut bersamaan dengan malaikat-malaikat. Jadi umur iblis itu panjang, cuma nggak berkah. Nah, jadi ya, jadi jangan kita minta panjang umur, mintalah berkah umur. Jemaah sekalian, salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada contoh yang sempurna kecuali kita mencontoh baginda Rasul. Tidak ada ucapan yang sempurna kecuali kita menyampaikan ucapan-ucapan Rasul, kalam-kalam Rasulullah, hadis-hadis Nabi SAW. Dalam rangka tarhib Ramadan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang paling penting akan kami sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Terlebih jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati menyampaikan kalam Rasul, hati-hati menyampaikan ucapan-ucapan Rasul, hadis-hadis Nabi. Jikalau tidak paham, tidak mengerti, hati-hati menyampaikannya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan qala Rasulullah, itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, menyampaikan hadis di akhirat nanti jumpa sama Nabi. Ya kan? Maka hati-hati. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta menyampaikan sesuatu atas namaku padahal itu bukan dari aku, kira-kira begitu. Ya, pemahaman yang umum. Ya, siapa yang menyampaikan hadis yang hadis itu tidak bersumber dari Nabi, tapi dia berdusta, dia katakan itu dari Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia sudah, kalau bahasa pasarannya, sudah booking tempatnya di neraka. Dia udah charter. Nah, itu dia kan. Udah charter tempat di neraka. Sudah minta dipersiapkan kursinya di neraka. Maka hati-hati kalau menyampaikan hadis. Terlebih terkait dengan bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai kita menyampaikan hadis-hadis ya dalam rangka kita mencari keberkahan Ramadan, ternyata sudah ada kursi di neraka. Ternyata sudah booking tempat di neraka. Na'udzubillah. Nah, inilah makanya dalam kajian kita malam hari ini, ya, dalam rangka kita menyambut Ramadan, saya ingin membahas hadis-hadis yang derajatnya maudhu, palsu, dan hadis-hadis yang lemah. Nanti ada juga hadis-hadis yang sahih. Nah, ini perlu kita sampaikan, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebetulnya nanti ada pendapat ulama terkait masalah hadis-hadis yang lemah masih boleh digunakan hanya untuk fadilah. Fadilah itu mencari kesempurnaan dalam beribadah, semangat beribadah. Ya. Selama hadis itu tidak berbicara masalah akidah, selama hadis itu tidak berbicara masalah hukum halal haram, selama hadis itu tidak bertentangan dengan hadis marfu, hadis sahih, boleh menggunakan hadis lemah untuk semangat beramal. Nah, ya. Nah, tapi jangan dikatakan itu hadis sahih, harus dibilang ini hadisnya lemah. Nah, jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang masuk neraka itu kan kata Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah umatku yang miskin. Yang miskin bagaimana ya Rasulullah? Apakah tidak punya harta? Kata Nabi, orang yang miskin ilmunya. Nah, yang miskin ilmu itu banyak masuk neraka. Artinya dia nggak mau belajar, ya. Jadi bahkan menyesatkan orang dengan ilmunya, dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, dia bahkan menyesatkan orang. Maka hati-hati
khususnya terkait dengan masalah hadis-hadis tentang Nabi. Kalau memang tidak tahu asarnya, sumbernya, sahih atau tidak, jangan katakan qala Rasulullah. Tapi boleh dia mengatakan waruya, dan mungkin diriwayatkan. Itu dia kan, atau disampaikan. Tapi jangan katakan ini langsung dari Nabi. Baik. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dengan hadis-hadis yang lemah sampai nanti kita ketemu hadis yang maudhu, yang palsu. Kita sering menyampaikan, kita sering mendengar hadis tentang misalnya man fariha bidukhuli Ramadan. Ya kan? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya Ramadan, maka Allah haramkan dia jasadnya, tubuhnya disentuh api neraka. Ini masyhur nih. Ya kan? Udah sangat masyhur nih. Udah sangat ma'ruf, sudah sangat dikenal. Di mana-mana orang udah sering mendengar hadis ini. Bahkan banyak ustaz-ustaz menyampaikan kajian-kajian tentang hadis ini. Senang menyambut Ramadan. Ya. Bagaimana cara senangnya? Ya terserah. Ada yang senangnya itu Bapak Ibu saking senangnya dia berekreasi. Ini salah ini kan? Senang itu bagaimana? Nah, senang itu ya, salah satunya menurut pendapat ulama, sambutlah Ramadan dengan puasa. Maksudnya apa? Ya, Sya'ban, Rajab ada puasa. Terlebih lagi orang-orang yang punya hutang puasa dalam rangka menyambut Ramadan ini, ya yang pertama sekali yang paling penting, orang yang punya hutang Ramadan sebelum masuk Ramadan cepat dibayar. Ini tanda dia itu senang hatinya menyambut Ramadan. Memang harus senang. Tapi hadis yang menyangkut senang menyambut Ramadan, hadis itu lemah. Jadi ya, hadisnya lemah. Ini kita bilang, ini hadis lemah. Tapi untuk motivasi nggak apa-apa. Siapa yang senang menyambut Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Tapi kalau kita bilang haram hukumnya kalau nggak senang, itu udah berdosa kita. Udah minta kursi di neraka. Nggak boleh menyampaikan hadis dhaif dengan apa? Dengan menambalkan hukum. Haram hukumnya kalau kita nggak senang. Itu berarti sudah menyalahgunakan hadis lemah. Tapi kalau untuk semangat, ayo senang. Semangat menyambut Ramadan, bahagia. Itu boleh ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait kewajiban yang paling penting memang bagi orang yang menyambut Ramadan, punya hutang puasa tidak ada cerita. Walaupun sudah nisfu Sya'ban sudah lewat, sudah setengah Sya'ban, tetap yang punya hutang puasa cepat diselesaikan hutangnya. Ya. Kalau tidak bisa membayarnya karena sakit atau karena ada hal lain, ya tidak bisa, maka segera bayar fidyahnya. Itu tanda orang bahagia hatinya menyambut Ramadan. Hutang-hutangnya diselesaikan ya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini paling sering kita dengar. Ya. Hadisnya. Ya, hadisnya panjang tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum syahrun mubarak. Panjang tuh. Sampai ujungnya di penutupnya ada kalimat gini. Inna awwal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Ini sering kita akan dengarkan. Ada ustadz-ustadz yang ceramah membagi Ramadan kepada 3 tahap. 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga idqum minan nar, terlepas dari api neraka. Hadis ini lemah. Bahkan Al-Albani mengatakannya hadis ini maudhu, palsu. Tetapi Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini lemah, tidak sampai pada maudhu, tidak sampai pada palsu. Ini kalau kita ke rantau ke Pertamina, itu setiap Ramadan sering kita lihat tuh pakai lampu 10 rahmat. Malam rahmat. Nanti kalau sudah 10 malam yang kedua berganti malam maghfirah. 10 yang ketiga itqum minan nar. Sebutkan. Itu hadisnya dhaif. Lemah hadis itu. Nabi tidak pernah menjelaskan, membedakan antara satu malam Ramadan dengan malam yang lain. Semua Ramadan, semua hari dalam Ramadan semuanya rahmat. Semuanya rahmat. Rahmat itu kan kunci surga.
Macam tadi saya sampaikan. Sebetulnya kalau ada orang nggak sholat kita bilang sholatlah supaya masuk surga, salah. Karena kita masuk surga bukan karena sholat. Sholat itu kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah. Tapi surga itu milik orang yang mendapatkan rahmat. La yadkhulul jannata bi'amalihi. Seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, walakin ayatamadiyallahu bi rahmatih, tapi orang-orang yang bersama rahmat Allah itulah yang masuk surga. Ramadan itu semuanya rahmat, bukan 10 pertama saja. Ya, semuanya rahmat. Nah, itu ya. Jadi hadis ini bagaimana hukumnya memahami hadis ini? Ya, kalau sekedar bisa motivasi silahkan supaya semangat. Oh, 10 malam pertama rahmat, yang kedua ampunan. Sebetulnya malam pertama pun sudah bisa dapat ampunan. Nanti ada hadis sahih. Ada hadis sahih yang menceritakan tentang bahwa malam pertama itu adalah malam ampunan. Contoh misalnya ya. Contoh nih, saya bacakan hadisnya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, nazarallahu ila khalqihi wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'adzabhu abada. Wallahi 'azza wa jalla fi kulli yaumin alfu atikin min nar. Ini hadis sahih. Sesungguhnya pada malam pertama di Ramadan Allah akan memandang seluruh hambanya. Siapa yang sudah dipandang Allah pada malam pertama, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Artinya sudah dapatkan ampunan. Malam pertama sudah dapatkan ampunan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya malam pertama itu bukan malam rahmat, tapi ampunan. Nah, itu kan. Cuma intinya yang dikatakan rahmat itu ampunan, kasih sayang, itu arti rahmat secara luas ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati menyampaikan hadis ini. Kalaupun kita menyampaikannya kepada orang, ini malam rahmat, ini sudah masuk malam maghfirah, ingatkan kepada orang yang kita sampaikan, tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Untuk kasih semangat boleh, kasih motivasi boleh. Ayo semangat, cari ampunan. Cuma takutnya nanti gini, malam ini belum malam ampunan, nantilah 10 malam kedua aja nyari ampunan. Ada pula gitu nanti orang kan. Cari malam yang terakhir aja lah supaya nggak kena, supaya nggak dihisap, supaya nggak dibakar di api neraka. 10 yang terakhir aja dia. Ini ya. Atau jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, semangat ibadahnya berbeda-beda. 10 yang pertama, kedua, ketiga akibat dibeda-bedakan atau akibat diklasifikasikan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga pernah sering mendengar ya, kita juga ada mendengar orang menyampaikan hadis begini. Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau ummati ayyakuna kullas sanah Ramadan. Ini pernah kita dengar juga kan? Seandainya hamba-hamba di antara umatku ini mengetahui apa kelebihan yang ada di Ramadan. Tahu dia? La tamannau ayyakuna kulluha Ramadan. Maka niscaya umatku akan meminta supaya setahun ini semuanya Ramadan. Itu pernah kita dengar kan? Itu. Hadis itu bagaimana derajatnya? Hadis itu pun sebetulnya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda hadis lemah itu berlebih-lebihan. Ya, nanti ada hadis yang mungkar, ada hadis yang matruk, ada hadis yang maudhu. Kalau yang mungkar itu perawinya, perawi yang menyampaikan hadis itu pernah berbuat dosa, berbuat mungkar. Dia meriwayatkan hadis tapi dia buat dosa. Setiap perawi hadis yang berbuat dosa, hadisnya dianggap mungkar. Ya, perawi hadis itu jangankan buat dosa, berbuat yang fasik nggak boleh. Kita pernah dengar sejarah Imam Bukhari mau menuliskan hadis yang dia dengar dari seseorang, yang jarak antara tempat tinggalnya Bukhara ke tempat perawi hadis itu berhari-hari. Tapi dia cari, dia nggak mau tulis hadis kalau dia nggak ketemu langsung sama yang menyampaikannya. Ketika dia mendengar orang yang menyampaikannya itu, dilihatnya dia pada saat itu sedang memanggil ayam. Perawi hadis yang menyampaikan hadis dari Nabi itu sedang memanggil ayam. Ayam itu datang, kemudian ayam itu tidak dikasih makan, cuma dipanggil aja. Berarti dia kasih apa? PHP. Ya, PHP sama ayam. Panggilnya ayam, nggak dikasih makan. Imam Bukhari langsung dicoretnya hadis. Ini hadis ini mungkar. Kenapa? Perawinya ya berbuat zalim kepada binatang.
manggil ayam tapi nggak dikasih makan. Ini hati-hati ya. Ya, manggil ayam nggak dikasih makan ini termasuk perbuatan fasik. Perawi hadis, orang ahli hadis tidak boleh ya dia menzalimi binatang. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang menyampaikan tentang bahwa apabila umat Muhammad tahu tentang kelebihan Ramadan dan niscaya dia akan minta kepada Allah setahunnya Ramadan, itu derajat hadisnya lemah hadisnya. Ya, tapi ini masyhur, ya kan sering kali kita dengar kan. Tapi kalau kita mau menyampaikan itu silahkan, cuma bilang ini hadis lemah. Tapi kalau untuk semangat untuk beribadah silahkan. Tapi hadisnya lemah, harus dibilang ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling sering nih. Ini yang paling sering nih ya. Paling sering nih. Saya bacakan. Ada beberapa hadis ya. As-saimu fi ibadah. As-saimu fi ibadah wa in kana raqidan ala firashihi. Nah, ini satu hadisnya. Kemudian yang kedua, hadisnya sebutkan naumus shaimu ibadah wa shamtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Nah, ini juga sering kita dengar nih ya. An-naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Sering kita dengar nih kan? Tidurnya orang puasa ibadah. Maka banyak yang kerjanya Ramadan tidur aja. Habis sholat subuh tidur dia. Apain juga baca Quran, orang tidur pun ibadah. Katanya pula lagi. Habis sholat zuhur tidur lagi. Habis tidur aja kerjanya. Ya? Kok tidur aja? Iya. Tidur di Ramadan ibadah. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dhaif. Ya. Ini bahaya sebetulnya kita sampaikan nih. Bahaya ya. Bahaya, takutnya nanti orang sangat tersentuh hati dengan hadis ini, maka kerjanya tidur aja. Ya orang tidur aja gara-gara mulut kita nih menyampaikan hadis lemah. Akhirnya orang tidur aja. Tidur aja lah. Orang tidur pun ibadah. Naumus shaim naumus shaimu ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Wasomtuhu tasbihun. Diamnya orang di bulan Ramadan diam, enggak ngapa-ngapain, diam aja. Ngomong enggak apapun enggak, diam aja. Tasbihun. Diam dianggap tasbih. Kalau hatinya bertasbih betul. Dia diam, hatinya berzikir enggak ingat Allah. Kalau dia diam hatinya pun diam, itu enggak disebut tasbih. Jadi hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa Ramadan itu ibadah. Diamnya orang puasa itu tasbih. Kalau diamnya itu hatinya ingat Allah, maka menjadi tasbih. Wa du'ahu mustajabun. Doanya itu mustajab. Ini betul. Ya kan? Banyak redaksi yang lain, ya. Banyak redaksi yang lain bahwa doa-doa di Ramadan itu pasti dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun. Amal itu dilipat gandakan. Ini dari mana kita tahu amal itu dilipat gandakan? Kata Allah dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang hanya bisa mengukurnya, aku yang hanya bisa memberikan pahalanya. Ya, tidak terdeteksi, itu menandakan bahwa pahala ibadah itu di Ramadan berlipat-lipat. Ya. Tapi redaksi hadis ini semua hadis ini redaksinya adalah lemah. Ya, hadis lemah. Tidur adalah ibadah, itu lemah. Di sini disebutkan as-saimu ibadatun wa in kana raqidan ala firashihi. Satu lagi, as-saimu fihi ibadah wa in kana naiman ala firashihi. Puasa itu menjadi ibadah walaupun dia tidur di atas tempat tidurnya. Ini hadisnya lemah nih. Hadisnya lemah ya. Ini hadis ini kalau bisa jangan lagi banyak disampaikan di Ramadan ya. Jangan banyak disampaikan ya. Inilah kadang-kadang orang tua kita pun seringkali bilang sama anaknya, Ramadan ini tidur pun ibadah katanya kan. Tidur aja lah kerja anaknya kan. Ya. Jadi hati-hati ya. Nah ya, hati-hati menyampaikan hadis. Jangan sampai kita bilang hadisnya sahih, Nabi marah nanti. Nabi marah
jumpa kita di akhirat, kata Nabi, kau sudah banyak berdusta atas nama aku, kata Nabi. Masuk neraka sana. Masuk neraka, ya. Enggak dapat syafaat dari Nabi karena banyak berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, ini kita cerita tentang hadis dhaif dan palsu juga, ya. Ada hadis juga yang derajatnya juga lemah, sangat lemah, ya. An Ibni Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Anak Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kata Ibnu Abbas apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, idza aftara, apabila dia berbuka puasa. Qala, kemudian dia berkata, dia berdoa, ya. Nabi apabila berbuka puasa, Nabi berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Hadis itu lemah. Hadis itu lemah. Doa Allah malaka sumtu itu lemah. Tapi kalau kata UAS, kata Ustaz Abdul Somad, nggak apa-apa. Untuk semangat ibadah nggak apa-apa. Karena itu tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut hal haram. Tapi kalau menyangkut hal haram dengan hadis lemah, itu tidak boleh menggunakan hadis lemah untuk menetapkan hukum, tak boleh. Ya, tak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bilang siapa yang tidak membaca Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahim, berarti itulah yang dikatakan orang yang minta kursi neraka. Wah, ya. Ini kan selama ini kita sudah baca, ya, doa-doa itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selama kita belum menemukan doa yang lain atau kita belum mendapatkan doa yang lain, silahkan hanya sekedar untuk memotivasi, memberikan semangat aja ketika buka puasa. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu kami berpuasa, ya, karena engkau kami berpuasa, karena engkau kami beriman. Wa ala rizqika aftar, karena rezekimu kami berbuka. Silahkan, hanya untuk sekedar memotivasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua jemaah sekalian hadis dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ya. Anak Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Kata beliau, aku pernah mendengar hadis dari Nabi yang hadis ini derajatnya sahih. Nah, hadis yang sahih, ya. An Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila dia berbuka puasa, qala, maka dia berdoa, dia mengucapkan zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Inilah hadis yang sahih, inilah hadis yang derajatnya kuat, ya. Inilah hadis yang sahih. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar mengatakan hadis yang sahih tentang doa berbuka puasa, zahabaz zama'u, sungguh telah hilanglah dahaga, wa batallatil 'uruqu, dan sudah disiramilah urat-urat nadi, wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah, dan sungguh telah ditetapkan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itulah hadis yang sahih. Itulah doa yang paling yang dianggap sahih para ulama hadis tentang doa berbuka puasa. Zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kira-kira hafal enggak tuh? Hah? Ya. Kalau yang Allah malaka sumtu sambil berenang pun bisa membacanya, kan? Ternyata hadis itu derajatnya lemah, Bapak Ibu sekalian, ya. Cuma karena ini tidak menyangkut halal haram, tidak menyangkut masalah akidah, nggak apa-apa, ya. Kalau nggak hafal doa berbuka puasa yang derajat hadisnya sahih. Tapi kalau bisa, ya hafalkan ini, ya kan? Kalau belum bisa, nggak apa-apa baca Allahumma lakal sumtu wa bika amantu, ya kan? Taqabbal minni innaka antas samiul alim, boleh.
Fataqabbal minni innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Itu hadisnya ada itu, ya. Tapi dia tidak pakai Allah malaka sumtu wa bika amantu. Wa bika amantunya itu riwayatnya sedikit, ya. Tidak, bahkan banyak riwayat yang tidak memakai kata-kata wa bika amantu. Jadi Allah malaka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antat tawwabur rahim. Ini yang paling banyak hadisnya. Kalau pakai wa bika amantu sedikit hadisnya. Ya, silakan. Iya, baik, terima kasih. Menyangkut adab, ya. Adab ini penting, ya, karena adab ini juga sempurna karena ilmu. Apalagi kita berilmu dan beradab, ini penting. Jadi etikanya, adabnya bagaimana kalau kita berbuka puasa? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita membaca doa berbuka puasa dulu, atau kita berbuka dulu baru membaca doa? Kalau kita lihat di TV kan Allah gitu kan, Allah malakasum wa bika amantu gitu kan, langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mengingatkan kita tentang doa berbuka puasa, doa ini kan tambahan. Tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan Nabi di luar Ramadan. Apa kebiasaan Nabi di luar Ramadan? Nabi itu setiap mau makan, kalau kita baca hadisnya, mengucapkan bismillah. Kullu mri'in dzibalin lam yubda bismillah fahuwa rad. Setiap perbuatan baik itu dimulai dengan bismillah. Kemudian Nabi membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini yang paling sahih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian baru kita batalkan puasa. Ambil air seteguk atau ambil kurma sebutir, baru kita baca zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Itu dia kan. Habis kita minum baru, atau kita makan kurma, baru kita baca doa zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Kalau belum minum, belum hilanglah dahaga. Ya kan? Kan hadisnya gitu tuh, hadis yang sahihnya gitu. Tapi kalau hadis yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu, ya Allah, karena engkau kami berpuasa, karena engkau kami berbuka, berarti sudah buka, ya kan? Nah, jadi intinya bagaimana adab membaca doa? Apakah sebelum berbuka puasa atau sesudah buka puasa? Melihat hadis ini, adabnya itu dilakukan sesudah dibatalkan puasanya. Makanya kalau anak-anak kita siang-siang Ramadan sambil main-main Allahumma laqasumtu, mana batal puasanya? Orang dia nggak makan nggak minum, nah, ya kan? Kalau dia nggak baca Allah malakasumtu, dia makan minum, berwudu diteguknya seteguk, batal walaupun nggak baca Allah malakasumtu. Kira begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ambil air minum seteguk atau kurma, baru baca doa zahabaz zam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum, makan kurma satu, zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Wa batallatil uruqu, telah tersiramilah urat-urat nadi. Wa sabatal ajru, telah ditetapkanlah pahala insyaallah jikalau Allah menghendaki. Nah, itu dia. Ya, pada tuh. Ya. Ya. Baik, pertama terkait dengan apa tanda-tanda hadis palsu, kan? Hadis itu sebetulnya, ciri-ciri hadis palsu itu bisa dilihat dari aspek sanadnya, sandaran perawinya, bisa dilihat dari redaksinya. Kalau kita bicara redaksi, maka di antara tanda-tanda hadis palsu, redaksinya itu
Biasanya kalau dia bicara tentang fadilah, fadilahnya itu berlebih-lebihan. Contoh misalnya, yang kemarin di bulan Sya'ban, apabila datang bulan Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, siapa yang menginformasikan, siapa yang memberitahukan tentang datangnya malam nisfu Sya'ban, maka hapuslah dosa-dosanya, misalnya kan. Atau ada yang bilang lagi, berpuasa di nisfu Sya'ban seperti berpuasa selama 1000 tahun. Nah, itu berarti dia sudah hiperbola, berlebih-lebihan. Kalau yang begitu itu tanda-tanda hadis palsu. Kalau ada ibadah, yang ibadah itu melebihi malam Lailatul Qadar, maka hadis itu sudah jelas hadis dianggap hadis palsu. Tidak ada malam yang paling istimewa, hari yang paling istimewa kecuali malam Lailatul Qadar. Itu yang paling istimewa. Itu pun khairun min alfi syahrin. Hanya lebih baik daripada 1000 bulan. Gak mungkin 1000 tahun. Gak mungkin 1000 tahun. 1000 bulan. Kalau ada ibadah yang lebih hebat daripada 1000 bulan, itu berarti hadisnya kemungkinan besar maudhu, palsu. Di antara tanda-tandanya. Jadi melihat hadis itu maudhu, kalau yang ahli namanya ilmu jarah wa ta'dil, melihat sisi perawinya, siapa perawinya. Misalnya hadis tentang apa tadi? Hadis tentang awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiru itukum minan nar. Di situ ada seorang perawi namanya Salam bin Sawar. Salam bin Sawar dan Maslamah bin As-Salti. Dua perawi ini, Marwan bin Salwa ini pernah berdusta. Maka hadis ini dianggap mungkar. Nah, pernah berdusta perawinya. Ya. Jadi hadis ini bisa dianggap mungkar. Itulah makanya Imam Albani mengatakan hadis ini malah maudhu. Oleh Imam Asyuti itu mengatakan hadisnya lemah. Tidak sampai palsu, tapi lemah saja. Yang kedua, terkait dengan hukum berjamaah. 4 mazhab beda-beda. Imam Hambali berjamaah itu wajib. Maka lihatlah orang yang kalau bermazhab kepada Hambali. Gak pernah sholat di rumah. Mekah itu semua orang kalau sudah masuk adzan tutup kedainya. Taruhnya kayu gitu aja, tinggalkannya kedainya. Ya. Gak ada yang mau memperhatikan kedainya kalau sudah masuk adzan. Tetap ke masjid. Kenapa? Mazhab Hambali berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Kalau kita pernah dengar ada orang ceramah. Man shalla bijanibil masjid. Siapa yang sholatnya di samping masjid? Dia punya rumah, rumahnya samping masjid. Siapa yang sholat di samping masjid, fala sholatalah, maka tidak sahlah sholatnya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis itu dipakai oleh sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang biasanya mengikuti taklid kepada Imam Hambali itu tidak pernah mau sholat di rumah laki-lakinya, tetap di masjid. Karena bagi mereka hukum berjamaah itu wajib. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Ada lagi pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Nah, sunnah muakkadah, fardu kifayah. Jadi bagaimana tentang hadis itu? Hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah berencana membakar rumah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis itu memang lemah. Tapi hadis itu sebetulnya merupakan tabasyir. Hadis itu tanzir, peringatan. Ya. Tidak mungkin Nabi punya sifat apa? Sifat apa ya? Kalau bahasa kita sifat emosional yang berlebihan. Enggak. Nabi itu tidak punya sifat emosi yang berlebihan. Makanya hadis itu dianggap melawan fitrah Nabi. Enggak mungkin Nabi mau membakar rumah orang. Ya kan? Enggak mungkin. Itu bukan sifat Nabi, itu bukan karakter Nabi. Nabi itu pemaaf. Nabi itu mendoakan. Orang kafir aja yang menyiksa Nabi, orang kafir yang melempari Nabi sampai berdarah pelipis Nabi, sampai patah giginya, sampai kakinya itu betisnya berdarah-berdarah. Sampai malaikat-malaikat datang menjumpai Nabi, "Ya Muhammad, aku akan balikkan negeri Taif apabila darah yang ada di betismu itu mengenai tanah." Sampai Nabi harus lelapnya, ditariknya ke atas, jangan sampai darah itu menetes ke tanah. Karena kalau ke tanah, seandainya darahnya menetes ke tanah, negeri Taif akan dibalikkan oleh malaikat. Begitulah Nabi itu. Bukan orang Islam, bukan Muslim, orang kafir yang menganiaya, orang kafir yang menyakiti Nabi secara fisik. Itu pun Nabi nggak izinkan dia dianiaya. Apalagi orang Islam hanya sekedar nggak sholat, maka hadis itu dianggap hadis yang berlebih-lebihan. Dua menit lagi ya. Jadi
bukan karakter Nabi. Orang kafir pun didoakan Nabi. Ayah. Ya. Yang paling penting saya ingatkan untuk kita semuanya, ketika menyampaikan hadis, kalau itu hadisnya sahih katakan sahih, kalau lemah katakan lemah. Itu yang paling penting. Tapi selama hadis itu tidak menyangkut masalah akidah, tidak menyangkut masalah hal haram, menyampaikan hadis untuk semangat beramal boleh-boleh saja. Itu pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ya, tapi sekali lagi tetap nanti kalau kita bahas tentang ulama-ulama hadis, ada ulama hadis yang sangat keras, musyaddid dalam meneliti hadis, keras sekali. Yang dhaif pun nggak boleh. Ada. Itu dia. Hadis ahad pun nggak boleh. Seperti HTI, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dulu pernah kita dengar kan? Hizbut Tahrir itu sangat selektif hadis, sangat keras terhadap hadis, sangat musyaddid. Makanya HTI sampai dibubarkan oleh pemerintah. Ditutup karena saking kerasnya, saking kerasnya meneliti hadis. Baik, demikian. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa nasta'inu billahi liqa'i fi amanillah. Al-kamalu lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.